Ya, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Sebelum kita memulai topik materi yang akan dibawakan dari tim kami, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Roderick Felixen dengan nomor NIM 26021 89524. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Ida Bagus Yogeswara Chandra dengan NIM 26021 89814. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Randy Prayata Wibawa dengan NIM 26021903994. Dan kami berasal dari jurusan Computer Science. Oke, pada hari ini kami akan membawa sebuah topik yang cukup menarik, yaitu tentang kesehatan yang membahas tentang penyakit resistensi antibiotik. Oke, sebelum kita memperdalam lebih jauh tentang apa itu resistensi antibiotik, kita harus mengenal dulu nih definisi dari antibiotik itu sendiri. Nah, antibiotik ini merupakan salah satu jenis obat yang digunakan untuk menangani infeksi bakteri. Nah, antibiotik ini jika digunakan secara tidak tepat, misalnya untuk mengobati infeksi virus atau jamur, bakteri itu justru bisa berkembang biak dan menjadi kebal terhadap antibiotik tersebut. Oke, sekarang kita udah kenal nih dengan definisi antibiotiknya. Tapi gimana sih tentang sejarahnya sendiri? Jadi untuk sejarah antibiotiknya sendiri ini, dia tuh berakar pada zaman kuno, di mana orang Mesir dan Yunani menggunakan bahan-bahan alami seperti roti berjamur untuk mengobati penyakit infeksi. Namun, di era antibiotik modern, itu tuh mulai dimulai pada tahun 1928, ketika sebuah orang bernama Alexander Fleming itu menemukan penisilin dari jamur Penicillium notatum. Temuan ini tuh kemudian dikembangkan oleh seorang yang bernama Howard Florey dan Ernst Chain pada tahun 1940-an, yang digunakan untuk produksi secara massal, yang mampu menyelamatkan jutaan nyawa di Perang Dunia Kedua dan memicu zaman keemasan pada dunia kedokteran. Selanjutnya, topik materi akan dibawakan oleh teman saya, Randy Prayata Wibawa. Baik, terima kasih. Untuk berikutnya, kita akan membahas mengenai apa itu resistensi antibiotik. Resistensi antibiotik adalah kondisi di mana bakteri dalam tubuh berubah sehingga mereka menjadi kebal terhadap obat antibiotik yang seharusnya membunuh mereka atau menghentikan pertumbuhan mereka. Nah, berikutnya untuk gejala-gejala resistensi antibiotik bisa bervariasi nih, tergantung pada jenis bakteri penyebab infeksi. Namun, gejala umum akibat resistensi antibiotik meliputi yang pertama merupakan demam berulang, dan yang kedua diare lebih dari 3 hari, yang ketiga batuk atau sesak napas, yang keempat BAB berdarah, dan yang kelima jumlah dan frekuensi buang air kecil menurun. Berikutnya merupakan penyebab resistensi antibiotik. Nah, beberapa penyebab utama yang mengakibatkan penyakit resistensi antibiotik antara lain, pertama yaitu adalah penggunaan antibiotik yang tidak sesuai aturan. Dan yang kedua, tidak menghabiskan antibiotik sesuai waktu yang disarankan oleh dokter. Dan yang terakhir adalah mengkonsumsi antibiotik tidak secara teratur. Oke, selanjutnya akan saya bawakan terkait kasus nyata yang pernah ada di dunia kita ini. Salah satunya, itu resistensi bakteri E. coli di rumah sakit mencapai 70,75%. Data ini diambil dari negara Indonesia. Dan selanjutnya, ada jumlah kematian akibat resistensi antibiotik Indonesia pada tahun 2024 itu ada sekitar 36.000 sampai 146.000 lebih orang yang terkena terkait kasus kematian ini. Selanjutnya, kasus nyata yang ketiga, yaitu secara global, resistensi antibiotik ini telah menyebabkan 1,27 juta kematian pada tahun 2019. Jadi, ini sudah kenal oleh seluruh dunia terkait penyakit ini. Nah, kira-kira bagaimana sih cara kita mencegah hal tersebut? Yang pertama, kita itu mengkonsumsi antibiotik dengan benar sesuai resep dokter. Jika dari dokter menyuruh menghabiskan 12 pil, maka kita harus menghabiskan 12 pil juga. Nah,
Terus jangan berbagi obat antibiotik. Nah, kenapa tidak boleh berbagi? Karena tentunya saja akan mengganggu resep yang dokter berikan. Jadi yang seharusnya kamu mau mengkonsumsi 12 butir, tapi akhirnya malah menjadi 8 yang bisa menyebabkan kamu terkena resistensi antibiotik. Nah, yang ketiga, itu memasak makanan hingga benar-benar matang. Jadi pastikan makanan-makanan yang kamu konsumsi itu yang benar-benar matang. Mungkin sekali-sekali tidak apa-apa, cuman lebih baik kita hindari. Nah, yang keempat ini menghindari kontak fisik dengan orang yang sakit atau yang terinfeksi. Selanjutnya, selalu menjaga kebersihan diri sendiri dan lingkungan sekitar kalian. Mungkin sekian informasi kami yang bisa kami berikan terkait resistensi antibiotik. Nah, selanjutnya kami akan menampilkan beberapa referensi yang akan menjadi bahan dari materi kami, yaitu bisa seperti terlihat di sini. Oke, mungkin slide ini akan menjadi penutup dari topik kami hari ini. Saya kembalikan ke teman saya, Rodrik Felixson. Baik, terima kasih. Tidak bagus. Oke, untuk materi hari ini sudah selesai kami bawakan. Semoga kami berharap materi yang kami bawakan ini dapat bermanfaat bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman yang mendengarkan materi ini. Sekian dari presentasi kami ucapkan terima kasih dan salam sehat selalu. Terima kasih semuanya. Terima kasih.